Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Mulyasari dengan NIM 2020203017 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tasawuf sebagai media meraih kecerdasan intelektual. Pengertian kecerdasan intelektual. Menurut Stephen J. Stein dan Howard K. Book, kecerdasan intelektual adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. Hal ini berkaitan dengan keterampilan berbicara, kesadaran akan ruang, kesadaran akan sesuatu yang tampak, dan penguasaan matematika. Ciri-ciri kecerdasan spiritual yaitu mengenal motif kita yang paling dalam, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bersikap responsif pada diri yang dalam, mampu memanfaatkan dan mentranscendenkan kesulitan, sanggup berdiri, menentang, dan berbeda dengan orang banyak, enggan mengganggu atau menyakiti orang dan makhluk yang lain, dan memperlakukan agama cerdas secara spiritual. Kecerdasan intelektual mengukur kecepatan kita untuk mempelajari hal-hal baru, memusatkan perhatian pada aneka tugas dan latihan, menyimpan dan mengingat kembali informasi objektif, terlibat dalam proses berpikir, bekerja dengan angka, berpikir abstrak dan analitis, serta memecahkan permasalahan dengan menerapkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. 2. Tasawuf terhadap kecerdasan intelektual. Pada era modernisasi seperti saat ini, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang mampu mengembangkan inteleknya sehingga seorang muslim tersebut bisa memiliki kemampuan biologis dan fungsional terhadap perkembangan iptek. Secara prinsip, tiada seorang pun yang dapat menafikan adanya konsep tasawuf dalam tradisi Islam. Tasawuf terbukti sangat berkesan dalam mendidik jiwa manusia, memberikan ketenangan hati, dan mengisi kekosongan jiwa. Sehingga setelah memahami kepentingan tasawuf, banyak sarjana muslim mengatakan bahwa ia adalah salah satu aspek yang penting ajaran Islam. Sayyid Hussein Nas mengatakan bahwa tasawuf merupakan dengan napas yang memberikan hidup. Tasawuf telah memberikan semangatnya pada seluruh struktur Islam, baik dalam perwujud dan sosial maupun intelektual. Oleh karenanya, apabila tasawuf sudah masuk ke dalam diri kita, maka akan dapat mendatangkan kecerdasan intelektual. Tasawuf memberikan berbagai informasi yang kebanyakan mengenai ajaran-ajaran Islam, yang mana ajaran tersebut bisa menjadikan media untuk kita dalam memperoleh kecerdasan intelektual. Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan di dalam tasawuf, yakni antara lain mengenai akidah, ibadah, dan juga akhlak. Tasawuf akidah yakni lingkup pembicaraan tasawuf yang menekankan masalah-masalah metafisis, hal-hal yang gaib, yang unsur-unsurnya adalah keimanan terhadap Tuhan, adanya malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. Karena setiap sufi sangat menekankan kehidupan yang bahagia di akhirat, maka mereka memperbanyak ibadahnya untuk mencapai kebahagiaan surga dan tidak akan mendapatkan siksaan neraka. Tasawuf ibadah merupakan tasawuf yang menekankan pembicaraannya dalam masalah rahasia ibadah, sehingga di dalamnya terdapat pembahasan mengenai rahasia taharoh, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia puasa, rahasia haji, dan sebagainya. Tasawuf akhlak yakni tasawuf yang menekankan pembahasannya pada budi pekerti yang akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga di dalamnya dibahas beberapa masalah antara lain bertaubat, bersyukur, bersabar, bertawakal, dan bersikap ikhlas. Ini saya Marifatullah akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu B. Tasawuf sebagai media meraih kecerdasan emosional. 1. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri, perhitungan diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kesadaran diri berarti mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Dalam bahasa sehari-hari, kecerdasan emosional biasanya disebut street smart atau pintar, atau kemampuan khusus yang disebut akal sehat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Handini. Baiklah, perkenalkan saya Handini Anggun Pratiwi, NIM 2030203119 akan melanjutkan materi dari saudari Marifatullah, 2. Perspektif sufistik atau pandangan tasawuf dengan kecerdasan emosional. Dilihat dari perspektif sufistik, unsur-unsur kecerdasan emosional itu juga ada dalam tasawuf. Misalnya kesadaran diri, dalam tasawuf disebut muhasabah. Muhasabah berarti melakukan perhitungan terhadap diri sendiri mengenai perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukan. Tujuannya adalah mengurangi atau kalau bisa menghilangkan perbuatan buruk dan meningkatkan perbuatan baik. Kemudian, pengaturan diri dalam tasawuf banyak kesamaannya dengan sabar. Sabar berarti menahan diri dari keluh kesah ketika menjalankan ajaran Tuhan atau perintah Tuhan dan sewaktu mendapatkan musibah. Jadi, sabar itu mencakup urusan dunia dan akhirat.
banyak ayat yang mengandung perintah kepada umat manusia untuk senantiasa bersabar, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu." Kesabaran ada beberapa macam. Yang pertama adalah bersabar untuk menjauhi larangan Allah seperti berzina, berjudi, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Kedua ialah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, memeliharanya secara terus-menerus, menjaganya dengan ikhlas, dan memperbaikinya dengan pengetahuan. Ketiga ialah sabar ketika menghadapi musibah seperti kematian, kecelakaan, usaha bangkrut, dipecat dari pekerjaan, difitnah, dan sebagainya. Lalu, motivasi dalam tasawuf banyak kesamaannya dengan raja atau harapan atau optimisme. Kemudian mengenai empati dalam tasawuf ada itsar. Itsar ialah mendahulukan dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Lalu tentang keterampilan sosial. Dalam tasawuf ada konsep syaja'ah. Secara harfiah, syaja'ah berarti berani melakukan tindakan yang benar. Tetapi, sikap berani harus disertai pertimbangan yang matang dan pikiran yang tenang. Hal ini sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad, "Bukanlah pemberani orang yang kuat berkelahi. Sesungguhnya, pemberani itu adalah orang yang sanggup menguasai hawa nafsunya di kala marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, unsur-unsur kecerdasan emosional juga ada dalam tasawuf. Sehingga orang yang mengamalkan tasawuf dengan baik, maka ia juga cerdas secara emosional. Baiklah, saya Kirkiran Anggrina Munte, NIM 2020-2024 akan melanjutkan materi tentang tasawuf sebagai media meraih kecerdasan spiritual. Pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual menurut Marsa Sinatra adalah pikiran yang mendapat inspirasi, dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi, deisness atau penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua menjadi bagian. Kemudian, Khalil Kafari mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai fakultas dari dimensi non-material atau ruh manusia. Orang yang tingkat kecerdasan spiritual tinggi adalah orang yang mengenal dirinya lebih baik. Menurut Jalaluddin Rahmat, ciri atau karakteristik kecerdasan spiritual adalah A. Mengenal motif kita yang paling dalam. B. Memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. C. Bersikap responsif pada diri yang dalam. D. Dapat memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan atau penderitaan. E. Sanggup berdiri, menentang, dan berbeda dengan orang banyak. F. Enggan mengganggu atau menyakiti. G. Memperlakukan agama secara cerdas. H. Memperlakukan kematian secara cerdas. Motif yang paling dalam terdapat dalam diri kita. Lalu tingkat-tingkat kesadaran yang tinggi disebut self-awareness. Selanjutnya adalah bersikap responsif pada diri sendiri yang paling dalam. Kemudian mampu memanfaatkan dan mentransendenkan dan memanfaatkan kesulitan dan penderitaan. Lanjut, berani berbeda dengan orang banyak. Manusia cenderung mengikuti tren arus massa. Selanjutnya adalah merasa bahwa alam semesta ini merupakan satu kesatuan, sehingga dalam mengganggu alam atau manusia, maka pada akhirnya gangguan itu akan menimpa diri sendiri. Berikutnya adalah memperlakukan agama secara cerdas. Akhirnya, ciri kecerdasan spiritual terakhir adalah mampu memperlakukan agama secara cerdas. Perkenalkan, nama saya Hanianti Triayusari, NIM 2020-203028, akan melanjutkan materi tentang perspektif sufistik atau tasawuf dengan kecerdasan spiritual. Dilihat dari perspektif sufistik, ciri-ciri kecerdasan spiritual juga ada dalam tasawuf. Misalnya, moto yang dalam, kecerdasan yang tinggi, dan sikap responsif terhadap diri menurut tasawuf dapat diwujudkan dengan berbagai cara seperti tafakur dan uzlah. Tafakur berarti perenungan, yaitu merenungkan ciptaan Allah, kekuasaannya yang nyata dan tersembunyi, serta kebesarannya di langit dan di bumi. Kemudian uzlah berarti mengasingkan diri dari pergaulan dengan masyarakat untuk menghindari maksiat dan kejahatan serta melatih jiwa untuk melakukan ibadah, zikir, doa, tafakur tentang kebesaran Allah dalam mendekatkan diri kepadanya. Ciri kecerdasan spiritual tentang kemampuan mentransendenkan penderitaan menurut tasawuf dapat dilihat misalnya dengan sikap tawakal dan ridho. Lalu ciri kecerdasan spiritual yakni tentang kemampuan menentang dan berbeda dengan orang banyak dapat dikembangkan dengan sikap syajah. Kemudian ciri selanjutnya adalah enggan mengganggu dan menyakiti. Ada kesamaannya dengan sikap sidik dalam tasawuf. Salah satunya adalah memperlakukan agama dengan atau secara cerdas. Hal ini sesuai dengan tasawuf akhirnya. Ciri kecerdasan spiritual tentang memperlakukan kematian secara cerdas ini juga sesuai dengan ajaran tasawuf. Dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, tasawuf mengajarkan bahwa kematian harus diingat karena kematian itu pasti adanya dan akan dialami oleh setiap yang bernyawa. Allah telah memperingatkan beberapa kali bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Katakanlah, wahai Muhammad, harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit saja, dan akhirnya akan lenyap.
Dan balasan hari akhir itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa, karena ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya. Dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat ke-77. Dengan demikian, ciri-ciri kecerdasan spiritual juga terdapat dalam tasawuf, sehingga orang yang menjalankan tasawuf dengan baik, maka ia juga cerdas secara spiritual.